Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas proyek game edukasi 2D, di mana game edukasi yang kami buat berjudul Kuis Histori Kerajaan Islam Indonesia. Game yang kami kembangkan adalah Kuis Histori Kerajaan Islam Indonesia. Kuis Histori adalah sebuah game edukasi interaktif yang bertujuan untuk menguji dan meningkatkan pengetahuan siswa tentang sejarah kerajaan Islam Indonesia. Hal ini penting untuk siswa SMP atau SMA, khususnya jurusan IPS, dapat mempelajari sejarah Islam Indonesia. Game ini menawarkan tantangan kuis yang menyenangkan dengan variasi pertanyaan seputar bendera kerajaan Islam Indonesia dan raja atau tokoh kerajaan Islam Indonesia. Untuk fitur pada game edukasi yang kami kembangkan adalah pertama adalah pilihan level permainan. Dalam game kami tersedia level 1 dan level 2. Kedua, beragam pertanyaan. Terdapat pertanyaan unik dan cukup menantang. Ketiga, pilihan ganda. Pemain atau siswa dapat memilih jawaban yang tepat dari beberapa opsi. Kemudian skor dan pencapaian. Pemain dapat melacak skor permainan mereka dan mencapai prestasi tertentu, di mana jawaban benar akan mendapatkan poin atau skor dan salah mendapatkan pengurangan poin dan pengurangan nyawa. Kemudian waktu terbatas. Terdapat batasan waktu untuk menjawab setiap pertanyaan. Kemudian bantuan dan petunjuk. Pemain dapat menggunakan bantuan dan petunjuk jika mereka kesulitan. Yang terakhir adalah mode belajar dulu, yaitu siswa atau pemain dapat belajar materi terlebih dahulu sebelum bermain game. Kemudian mengapa game ini dikembangkan? Ada beberapa latar belakang mendasar yang mendorong pembuatan atau pengembangan game edukasi kuis histori kerajaan Islam Indonesia yang kami kembangkan. Yaitu pertama adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap sejarah kerajaan Islam Indonesia. Kedua, rendahnya minat belajar sejarah melalui metode konvensional. Kemudian potensi penggunaan teknologi dan game sebagai alat pembelajaran yang interaktif dan menarik. Terakhir adalah guru yang kurang kreatif dalam membuat media pembelajaran sehingga siswa mudah bosan. Kemudian dari tujuan dari game edukasi ini adalah pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atau pemain terhadap sejarah kerajaan Islam Indonesia. Kedua, mendorong minat belajar sejarah melalui pendekatan yang menyenangkan dan interaktif. Ketiga, menyediakan sarana edukasi yang dapat diakses oleh berbagai kalangan. Kemudian kita akan masuk ke kontribusi masing-masing pembuat. Pertama adalah saya. Saya berkontribusi dalam mendesain aset menggunakan Figma, kemudian membuat sebagian level 1 atau soal 1, kemudian membuat sistem random pada soal, kemudian membuat konsep game. Kemudian akan saya lanjutkan ke teman saya, Mas Ardian Akbar. Ya, untuk kontribusi saya dalam membuat game adalah saya membuat animasi menggunakan Litwin, selanjutnya membuat pop-up benar atau salah ketika menjawab pertanyaan, dan membuat animasi button, serta membuat menu pause dan menu game over, dan membuat fungsi skor. Mungkin itu yang saya lakukan. Kemudian akan dilanjutkan ke Mas Ridwan Ilham. Kalau kontribusi saya itu membuat efek dan memberi background musik, dan juga menambahkan beberapa tombol yang belum, sama itu Mas, memperbaiki tombol yang tidak sesuai. Ya, mungkin lanjut Mas Fajar. Oke, peran saya dalam kontribusi kelompok ini yaitu menambahkan menu level pada proyek
yang digunakan untuk meningkatkan kesulitan pada game ini. Mungkin itu yang saya jelaskan. Oke, kemudian tahap pembuatan game edukasi kuis histori Kerajaan Islam Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama adalah tahap identifikasi atau perencanaan. Pertama, kami melakukan perencanaan hal apa yang akan dibuat materi pada game edukasi kami. Kemudian kami melakukan beberapa riset materi yang cocok untuk dibuat kuis dan juga dibutuhkan saat ini. Kemudian yang kedua adalah perumusan gameplay. Kedua, kami membuat perumusan gameplay dan disepakati bahwa kita membuat gameplay game edukasi seperti kuis. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan aset dan level design menggunakan Figma. Tahap ini fokus pada pembuatan semua aset, termasuk suara dan musik. Untuk suara dan musik, kami menyomot dari Google. Pada saat yang sama, tim juga melakukan level design atau pengelompokan tingkat kesulitan serta berbagai aset yang tepat pada tiap level, agar game tersebut bisa menghadirkan pengalaman bermain yang optimal kepada siswa. Kemudian keempat adalah prototyping menggunakan Figma. Test play atau prototyping pada tahapan ini merupakan sebuah prototype atau dummy dihadirkan untuk menguji gameplay serta berbagai konsep yang telah tersusun, baik dalam tiap level maupun secara keseluruhan, serta melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan. Kemudian kelima adalah development game menggunakan Construct 2. Development pada game ini seluruh konsep, baik soal atau dan aset, baik musik dan lain sebagainya yang sebelumnya telah dibuat atau disusun pada layout dan sistem event sheet-nya, baik source code, UI, sprite, dan lain-lain. Kemudian keenam adalah testing. Setelah develop selesai, kita tes apakah terdapat hal yang masih kurang dalam kuis. Ketujuh adalah dikumpulkan atau launching. Setelah testing selesai, maka kami kumpulkan atau istilahnya adalah launching game edukasinya. Kemudian adalah kendala saat membuat game edukasi ini adalah seperti pembuatan aset yang membutuhkan beberapa waktu. Kemudian pada Construct 2 kadang terdapat bug yang cukup mengganggu. Kemudian kemudahannya adalah apabila terdapat permasalahan pada forum Construct, terdapat cara fix-nya, baik itu bug dan error atau lain sebagainya. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Berikut ini kami tampilkan source code, kemudian UI dan contoh gamenya. Mungkin segitu saja untuk presentasi dari kami. Apabila terdapat salah kata atau terdapat salah kalimat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.